Halo GCC Family, sebelum saya mau memulai khotbah, saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua volunteer yang sudah menyiapkan ibadah hari ini. Amin. GCC bangga memiliki kalian. Wow. Oke, sebelum khotbah dimulai, ada 4 kebiasaan di GCC. Yang pertama, don't walk around. Yang kedua, silent your mobile phone. Yang ketiga, be excited. Katakan amin, haleluya ketika mendengarkan khotbah. Yang keempat, take note. Amin. Mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih buat hari yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih hal yang luar biasa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Berkat yang sudah Kau berikan kehidupan kepada kami. Kami percaya apa yang sudah kami keluarkan di dalam hidup kami itu bisa jadi berkat bagi orang lain. Dan kami mau mendengarkan khotbah, kiranya siapkan hati kami Tuhan, telinga kami untuk mendengar setiap detail apa yang akan Kau sampaikan Tuhan kepada kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah apa yang Abah sampaikan itu hanya berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, pada bulan ini kita masih berbicara tentang passion. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Prayer and Fasting atau doa dan puasa. Nah, di Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, mengapa semua agama di dunia, termasuk agama Kristen, mengajarkan tentang berdoa? Nah, semua agama mengajarkan tentang berdoa karena keinginan untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan Tuhan sudah melekat di semua roh manusia. Nah, dalam roh semua manusia ada keinginan dan rasa lapar untuk berdoa. Tetapi seringkali kita tidak tahu mengapa ada kerinduan berdoa dan kepada siapa kita harus berdoa. Nah, jika kita mempelajari setiap agama yang ada, maka seringkali kita melihat ada ritual doa. Umat Buddha duduk dan membakar dupa. Umat Hindu mengeluarkan makanan di malam hari dan membakar lilin dan membangun rumah-rumah kecil untuk memberi makan roh. Nah, umat Muslim memiliki kiblat ke Mekah dan sholat 5 waktu setiap hari untuk berdoa. Nah, orang Yahudi pergi ke tembok ratapan. Nah, suku-suku yang berada di daerah pedalaman yang belum memeluk sebuah agama sekalipun, mereka juga memiliki ritual doa. Ada yang berdoa kepada bulan, atau berdoa kepada gunung, atau mereka berdoa kepada binatang. Atau bahkan ada dari mereka yang berdoa kepada pohon. Tetapi pada intinya mereka berdoa untuk sesuatu. So, ada keinginan manusia untuk berdoa dalam diri setiap orang. Tetapi jika setiap orang berdoa, itu bukan berarti semua orang berdoa dengan benar dan berdoa kepada Tuhan yang benar. Nah, Ia telah menempatkan kekekalan di hati setiap manusia. Nah, pernyataan ini berarti bahwa setiap roh manusia tahu tentang suatu tempat dan mereka harus memiliki rasa lapar dan haus untuk menjangkau kekekalan tersebut. Jadi ada doa menjadi hal yang natural. Jadi doa menjadi hal yang natural. Karena melalui doa, manusia dapat menjangkau ke tempat lain untuk meminta pertolongan. Tetapi karena tidak mengetahui kepada siapa mereka harus berdoa, maka ada yang berdoa dan berkomunikasi dengan makhluk gaib, berhala, roh leluhur, voodoo, pemanggilan arwah, dan lain sebagainya. Nah, pentingnya doa bagi orang percaya. Di Markus 11 ayat 17a. Lalu Ia mengajar mereka katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesus mengatakan bahwa rumahku tidak akan disebut sebagai rumah beribadah saja,
tetapi rumahku harus disebut sebagai rumah untuk berdoa. Nah, doa adalah kegiatan yang paling penting dalam daftar prioritas Tuhan. Doa adalah kegiatan yang paling penting dalam daftar prioritas Tuhan. Jadi, kehidupan doa seharusnya merupakan aktivitas yang paling penting dan paling diminati di muka bumi ini oleh orang yang percaya kepada Yesus. Akan tetapi, kenyataan yang kita lihat saat ini adalah doa sekarang ini merupakan kegiatan Kristen yang paling banyak dibicarakan, tetapi paling sedikit dipraktekkan. Contohnya, pertemuan doa jemaat adalah pertemuan yang paling sedikit dihadiri di setiap gereja. Nah, Anda pergi ke gereja di manapun, di negara ini atau negara lain manapun, Anda akan menemukan di hari Minggu pagi akan melihat orang berbondong-bondong datang untuk beribadah. Kemudian saat pertemuan doa, maka hanya beberapa orang saja yang akan hadir untuk berdoa. Nah, pertemuan doa adalah pertemuan yang paling sedikit dihadiri. Sedangkan menurut Alkitab, pertemuan doa adalah aktivitas yang paling penting dari orang percaya. Saya ulangi, pertemuan doa adalah aktivitas yang paling penting dari orang percaya. Amin. So, muncul pertanyaan seperti ini. Jika doa adalah kegiatan yang paling penting dari prioritas Tuhan di rumahnya, maka mengapa pertemuan doa bukan pertemuan terbesar dan paling diminati di gereja? Mengapa demikian? Salah satu jawaban yang paling mewakili adalah karena orang yang berdoa tidak mendapatkan hasil ketika mereka berdoa. Sehingga kehidupan doa menjadi hanya sekedar aktivitas religius saja. Nah, setiap dari kita tidak suka untuk melakukan hal-hal yang tidak menguntungkan kita. Kita tidak suka untuk menghadiri segala sesuatu yang tidak berhasil. Tetapi kehidupan doa kita akan mulai hidup kembali jika kita benar-benar mengarahkan wajah kita ke surga dan menaruh hati kita ke arah tahtanya dan berkata, Tuhan, ajar kami berdoa. Tuhan, ajar kami berdoa. Itu seperti yang dikatakan murid-murid kepada Yesus di Lukas 11 ayat 1. Tuhan, ajar kami berdoa. Amin. Nah, ada 4 prinsip sederhana mengenai doa yang berhasil. Dan saya percaya 4 prinsip ini akan menolong kita untuk membangkitkan kembali kerinduan untuk berdoa dan menerima jawaban dari setiap doa-doa kita. Yang pertama, doa adalah waktu perjumpaan. Doa adalah waktu perjumpaan. Di Kejadian 32 ayat 26 di bahasa Indonesia sehari-hari, lalu kata orang itu, lepaskan aku, sebentar lagi matahari terbit. Jawab Yakub, saya tidak akan melepaskan Tuhan, kecuali jika Tuhan memberkati saya. Aku tidak akan membiarkan engkau pergi sampai engkau memberkati aku. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai saya mengalami terobosan. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai saya mengalami kesembuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau sampai saya mengalami kelepasan. Katakan amin. Jadi doa bukan perjumpaan yang biasa dengan Tuhan. Ini adalah waktu bergumul dengan Tuhan, segala Tuhan, dan Raja segala Raja. Dan saya percaya gitu, saat ini saudara punya pergumulan, tapi ketika datang kepada Tuhan harus punya ekspektasi bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Amin. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Nah, yang kedua,
Doa menyatakan ketergantungan manusia kepada Allah. Doa menyatakan ketergantungan manusia kepada Allah. Di 2 Tawarik 7 ayat 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. Amin. Jika umatku berdoa, dan aku akan, katakan di sini, memulihkan negeri mereka. Amin. Nah, jadi di sini doa adalah surat izin. Di sini doa adalah surat izin dunia untuk campur tangan surgawi. Nah, di ayat yang tadi katakan, ayat pertama, if my people pray, itu surat izinnya, doa. Jika umatku berdoa. Dan doa adalah Tuhan yang menerima izin dari manusia untuk campur tangan di bumi. Nah, ketika kita memberikan izin, akhirnya di ayat yang tadi yang terakhir, I will forgive their sin and will heal their land. Amin. Memulihkan. Dikatakan, ketika Tuhan sudah mendapatkan surat izin, katakan, aku akan memulihkan negeri mereka. Karena doa adalah surat izin dunia untuk campur tangan surga. Amin. Ada quotation dari John Wesley, without God, man can do nothing, but without man, God will do nothing. Jadi tanpa Tuhan, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi tanpa manusia, Tuhan tidak akan melakukan apa-apa. Nah, Tuhan itu punya kuasa untuk intervensi untuk segala sesuatu. Tapi Allah itu menghormati prinsip. Jadi kalau ada yang berdoa, berarti memberikan izin Tuhan untuk mengintervensi apa yang kita doakan. Nah, ketika Tuhan menginginkan sesuatu terjadi di bumi, Dia harus menggunakan bencana manusia karena Allah itu roh. Tetapi ketika manusia ingin sesuatu untuk terjadi di bumi, maka dia harus masuk ke dalam Tuhan. Jadi ada ketergantungan antara Tuhan dan manusia. Jadi apa yang kita inginkan terjadi di bumi ini, di keluarga, di bisnis, di gereja kita, dalam kehidupan pribadi kita, maka semua tergantung pada Anda untuk berseru pada Allah untuk jawaban doa Anda. Amin. Jadi Tuhan membutuhkan waktu doa kita untuk menyelesaikan banyak hal di bumi. Tuhan itu membutuhkan waktu doa kita untuk menyelesaikan banyak hal di bumi. Nah, pada kenyataannya, tidak ada yang lebih bersemangat tentang waktu konsekrasi ini selain Tuhan. Tuhan lebih bersemangat tentang konsekrasi ini daripada kita. Karena Tuhan akhirnya akan menjauhkan Anda dari televisi, misalnya. Bahkan akhirnya membuatmu menjauh dari teman-teman. Tuhan akhirnya akan membuat Anda menjauh dari semua aktivitas dan semua kesenangan Anda. Nah, ketika Anda menyediakan waktu untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan pada akhirnya mendapatkan beberapa orang di bumi yang akan memberi Tuhan perhatian dan izin kepada Tuhan. Amin. Nah, yang ketiga, doa adalah mengetahui dan menyatu dengan beban Tuhan. Doa adalah mengetahui dan menyatu dengan beban Tuhan. Di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, doa di sini menuntut kerendahan hati. Doa menuntut kerendahan hati. Kata yang digunakan untuk menggambarkan kata merendahkan diri adalah memukul dada atau merobek pakaian. Kata ini dikenal dengan istilah puasa. Nah, puasa itu seperti memukul diri
dan merobek pakaian Anda karena kemarahan yang besar. Jadi ingat kisah ketika Yesus membersihkan bait Allah. Yang Yesus marah karena harusnya bait Allah itu suci, tapi buat jualan, buat tukar menukar di situ. Itu jadi tempat yang sangat kumuh. Akhirnya karena harusnya jadi tempat suci, tapi kenapa buat jualan ya? Tuhan akan marah gitu. Nah, jadi tapi itu marah karena tahu itu kebenaran, karena bait Allah itu suci. Kenapa buat jualan? Nah, ini Yesus marah karena itu, marah karena tahu itu, marah dengan yang benar gitu. Bukan marah asal-asalan, tapi Yesus tahu kalau bait suci itu tempat untuk bersekutu, berdoa, bukan untuk jualan. Nah, puasa atau merendahkan diri berarti mengizinkan diri kita untuk merasakan apa yang Tuhan rasakan dan menyatu dengan beban tersebut. Nah, kita membiarkan hal-hal yang membuat Tuhan menangis menyebabkan kita menangis, merasakan apa yang Tuhan rasakan dan menyatu dengannya. Nah, merendahkan diri berarti mengidentifikasi beban Tuhan dan menjadikannya beban kita juga. Nah, kita mulai merasakan apa kerinduan Tuhan untuk hidup kita, keluarga kita, gereja kita, lingkungan kita, dan menjadikan beban Tuhan beban kita juga. Kita sama-sama merasakan bebannya Tuhan. Amin. Jadi ketika kita mau itu mengetahui dan menyatu dengan beban Tuhan, kita akan tahu kerinduan Tuhan buat hidup kita apa sih. Kita pasti akan tahu ketika kita menyatu dengan Tuhan, menjadi kerinduan apa buat gereja, buat keluarga, buat kuliah, buat bisnis kita tahu gitu apa yang jadi bebannya Tuhan, jadi beban kita juga. Amin. Nah, yang keempat, doa adalah konsekrasi diri. Di 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Nah, konsekrasi berarti Anda menguduskan diri Anda dari kehidupan yang biasanya dan mengarahkan diri Anda untuk mencari wajah Tuhan. Nah, kehidupan yang biasanya berarti kita tidak mungkin doa tapi pengen doa tapi kebanyakan nonton TV atau kebanyakan main game, lebih banyak main gamenya nonton TV ketimbang berdoa sekedar untuk sini menanti berbuka puasa gitu. Tidak, tapi selama menanti berbuka puasa, kita harus banyak berdoa, baca Alkitab. Nah, kita akan banyak menyediakan waktu untuk berdoa dan mengenal kehendak Tuhan gitu, lewat baca firman. Amin. Itu sebabnya seringkali Anda bingung gitu antara puasa dan menurunkan berat badan. Nah, ketika puasa, kalau saya pengen puasa biar badan saya kurus, biar saya terlihat ganteng atau cantik gitu. Nah, ketika puasa justru kita dikatakan kita harus banyak berdoa dan banyak baca firman. Nah, kita bisa berpuasa dengan tujuan memurnikan tubuh untuk sehat dan menurunkan berat badan dan tidak mendapatkan manfaat rohani. Karena Anda hanya akan berpuasa untuk tujuan pribadi aja. Tujuan pribadi saya berpuasa itu untuk apa sih sebenarnya? Ada hal lain atau kita benar-benar mau mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan selama kita berpuasa. Jadi dengan kata lain, Anda akan melewatkan makan tapi tidak mencari wajah Tuhan. Jadi cuma udah tunggu buka puasa aja gitu. Udah nggak baca Alkitab, nggak berdoa, sambil tiduran gitu, sambil nonton film, sambil gitu nanti jam berapa buka puasa gitu. Situ tidak ada buat waktu berdoa sama baca Alkitab ya, kita akan melewatkan mencari wajah Tuhan gitu, cuma ikut puasa aja untuk kepentingan pribadi kita. Nah, Tuhan tidak ingin agar umatnya hanya merendahkan diri dan yang hanya berdoa saja, tapi Tuhan juga rindu agar umatnya mencari dan melihat wajah Tuhan. Tuhan tuh rindu agar umatnya mencari
dan melihat wajah Tuhan. Nah, jadi mengatur diri kita untuk mencari wajah Tuhan, dan mengesampingkan gangguan dan prioritas lain dalam hidup kita, ini yang kita sebut doa adalah waktu konsekrasi. Jadi yang biasanya banyakkan nonton, banyakkan main game, banyakkan nongkrong, banyak yang nggak penting. Situ ketika kita mulai ambil waktu berpuasa, kita benar-benar mau fokus sama Tuhan, mau cari wajah Tuhan, dan mau berdoa gitu, mengisi dengan berdoa untuk benar-benar kita tahu gitu apa yang jadi kerinduan Tuhan buat hidup kita. Mungkin ketika kita selesai berpuasa, ada breakthrough yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Jadi jika tidak ada waktu konsekrasi untuk mencari wajah Tuhan, maka yang kita lakukan hanyalah sedang diet. Jadi semua mari gitu, kita puasa dengan penuh kerinduan hati kita, dengan kita merendahkan diri, benar-benar mau mencari wajah Tuhan, benar-benar pengen tahu yang bebannya Tuhan buat hidup kita, bebannya Dia, dan kita bisa merasakan juga. Jadi kita mau cari wajah Tuhan, kita mau benar-benar benahi kehidupan kita, mencari apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Yes, mari kita berdoa. Yes Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran tentang doa dan puasa Tuhan. Biarlah kami benar-benar melakukan doa dengan baik, tidak dengan setengah hati, tapi kita mau berdoa dengan penuh energi Tuhan, yang datang dengan penuh energi, supaya apa yang kami doakan Tuhan itu bisa menjangkau Engkau, bisa membuka kuasanya Engkau Tuhan. Jadikan kami berdoa dengan segenap hatinya kami Tuhan, di mana kami berdoa dengan penuh energi. Engkau ada hal yang akan Kau kerjakan buat kehidupan kami. Bahkan dengan doa kami berikan izin kepada Engkau untuk setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan Kau bisa memulihkan setiap pribadi lepas dari tempat ini Tuhan. Kami mau mengambil iman kami untuk terus berdoa, kami dengan penuh semangat dan energi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu untuk Engkau berbicara kepada setiap pribadi lepas dari tempat ini, untuk bebannya Engkau buat kami semua, biarlah kami bisa merasakan apa yang sedang Kau rasakan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam tangan-Mu, buat setiap keluarga tempat ini, setiap teman-teman tempat ini yang kuliah, yang sedang bekerja. Kau berkati mereka Tuhan. Kami percaya ketika kami bisa melakukan dengan penuh energi, dengan penuh semangat, ada hal yang luar biasa, bahkan kuasa-Mu turun bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.